semua ya. Ya, Pak. Iya, iya. Ini saya posisi lagi di kampus, jadinya pakai masker. Nggak kelihatan ya hidungnya, mulutnya. Mungkin nanti habis UTS kita itu ya teman-teman ya. Ada yang apa? Hybrid ya. Kombinasi daring sama itu ya. Ketemu ya, tatap muka ya. Terutama yang praktikum ya teman-teman ya. Kalau RTI mungkin tetap daring ya teman-teman, RTI. Oke, gimana teman-teman rasanya untuk mengikuti perkuliahan daring asinkron? Lebih santai atau bagaimana? Bisa belajar selama seminggu ya. Teman-teman biasanya berapa kali login ke daring? Yang RTI kita ini e-learningnya? Seminggu bisa sampai berapa kali? Maka banyak deh. Sering, tiap hari. Bisa berkali-kali ya teman-teman ya. Apanya nih? Kendor. Baik teman-teman, soal UTS juga sudah dibuka ya? Mungkin tadi pagi atau kemarin? Iya sudah Pak. Kemarin ya, tanggal 27 ya? Atau baru ada yang tahu hari ini? Iya, jadi ya teman-teman sudah lihatlah ya soalnya seperti apa, karena juga dikerjakan di rumah ya, take home examination, jadi mestinya tidak terlalu sulit ya teman-teman. Boleh nanya nggak Pak? Sebentar ya, Rafif ya. Iya, yang terpenting gini ya teman-teman, jangan sampai teman-teman bekerja sama ya, jawabannya ntar sama ya. Misalnya pada apa? Saling bertukar jawaban gitu ya. Nah, itu nanti fatal ya teman-teman, karena ya buat dosen itu kalau lihat jawaban seorang mahasiswa begini, nanti ada temannya lain menjawab seperti itu juga, udah langsung ketahuan ya teman-teman ya. Kok ini sama sih ya kan? Jadi tidak asli gitu ya, cuman tinggal ngikutin jawaban temannya. Jadi jangan sampai begitu sih. Nanti nilainya nggak bagus ya. Jadi walaupun take home, teman-teman ini tetap disiplin, tidak bertukar jawaban ya, apalagi mengirim-ngirim terus nanti tinggal copy paste ya. Nanti kalau jawabannya sama, nah itu sudah langsung ketahuan ya, itu saling mencontek ya. Dan kita tidak ingin ya teman-teman itu saling mencontek walaupun kerja di rumah masing-masing. Ya, walaupun teman satu rumah, satu kos ya, kalau dulu masukkan zamannya masih kos, tetap tidak boleh ya. Jadi harus memulai kata-katanya sendiri. Jadi nanti terasa bedanya ya teman-teman. Kalau copy paste kan pasti langsung terasa sama ya. Begitu. Oke, Rafif tadi ingin bertanya. Iya Pak, itu terkait soalnya Pak, yang ya. nomor 1. Itu dijawab Karena semua. ada A sampai G Pak. Oh berarti semua Pak? Iya dong, kan A sampai G. Masa cuma dijawab satu doang. Milih salah satu. Kan sebelumnya itu kayak milih salah satu Pak. Enggak. Jadi itu kita dilatih untuk mencermati adanya permasalahan di lingkungan yang paling kecil sampai yang paling luas ya. Seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Pak, saya mau tanya juga sih ini.
Saya Iya, masih iya. kurang ngerti di nomor 2 itu gimana. Nomor 2. Kan itu Ya. kayak penelitian gitu deh. Itu harus kayak satu-satu atau gimana sih? Saya nggak paham maksudnya. Gitu ya. Nomor 2, uraikan tahap-tahap penelitian sekuensial, gitu kan? Ya. Ya kayak gitu sih. Ya, kan di slide-nya ada ya. Penelitian sekuensial tuh 1-7 langkah itu kan. Nah, nanti setiap langkah diberikan contoh ya. Itu ngapain gitu. Ya kan, misalnya mencari permasalahan, seandainya lah ya. Ya, berarti Anda mulai memperhatikan ya kan. Melakukan observasi ke bidang yang Anda minati kan gitu ya. 1-7 dijelaskan ya. Jadi tidak cuma mencantumkan langkah-langkah penelitian sekuensial ada 7, 1, 2, 3, 4 sudah gitu. Ya, tapi ada penjelasannya gitu. Kemudian apa lagi itu? Lagi buka ini. Kan? Lemot banget ini bukanya. Oh, iya belum buka. Sudah belum? Masih loading. Untuk itu yang tahap penelitiannya ke semua yang di atas itu, Pak. Apanya? Tahap-tahap penelitian sekuensialnya ke yang di atasnya itu ke semua. Enggak lah, sudah berbeda. Oh, berbeda. Iya. Kan itu nanti ada 7 tahap misalnya kan, ya. Yaitu lalu dijelaskan masing-masing tahap gitu. Oke, Mungkin yang di atas tuh salah satu tahap, ya kan? Oh, jadi nomor 2 tuh bukan lanjutan dari tahap soal nomor pertama. Enggak. Ya, boleh dipisah. Tapi ada hubungan boleh sih, ya kan? Salah satu tahap itu ya nomor 1, mungkin salah satu tahap ya. Saya kira itu gabungannya, ternyata Beda. kayak penelitian sekuensial gitu. Oke, beda. Ya. Oke, thank you. Ya, baik. Ada lagi? Cukup jelas ya? Kalau nomor 45 memang masih berkaitan juga ya. Kan Anda di rumah nih ya, seandainya berdiskusi sih kan boleh aja ya. Berdiskusi. Cuman apa nih? Ya sebelum menjawab berdiskusi sih boleh lah ya, nggak ada yang bisa memonitor ya teman-teman. Tapi setelah itu menjawabnya dengan kata-kata sendiri ya, jangan sampai jawabannya sama gitu. Hasil diskusi itu silahkan. Susah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup ya untuk gambaran soal. Ya anggap aja itu kayak kisi-kisi. Sudah bukan kisi-kisi ya teman-teman, karena soalnya sudah kelihatan. Baik ya teman-teman, kalau begitu kita lanjut ke materi ya. Pak Niki, selamat siang Pak Niki. Pak Niki hari ini bergabung ya. Ya, Pak Win, mohon maaf namun karena saya juga jadwalnya agak bentrok dengan program Koika, Pak. Tadinya Pak. saya
perkirakan ada kelas pengganti, namun apabila memungkinkan Mm-mm. saya memberikan materi di luar kelas saja kalau memang hari ini saya belum bisa join. Seperti itu Pak Win. Oh ya, hari ini ada Koika ya Pak Niki ya? Betul Pak, kebetulan ada jadwal Koika di Jam kelas satu ini. jam berapa Pak? Jam 1 juga? Pukul 1 ini Pak, iya. Sampai Oh pukul ya. 6. Sampai pukul 4 nanti. Oh ya, baik. Begini ya teman-teman mahasiswa, kita kan akan ada dosen tim teaching dengan saya, yaitu Pak Niki untuk kelas RTI C ya. Kemudian ada juga mungkin RTI A dan B. Ya, itu ada Pak Cesar ya. Nah, ini Pak Niki, dekan kita, ya akan masuk di salah satu sesi, ya. Mestinya apa hari ini atau hari lain ya Pak ya? Waktu itu saya lihat kemarin kok di Oktober ya. Kalau untuk yang Rabu sih oke Pak. Kalau yang besok bisa. Oh besok bisa ya Pak ya? Iya oke. Jadi besok ya Pak ya untuk yang kelas A berarti Pak? Iya betul Pak, kelas A. Berarti kelas B Pak Cesar sih ya Pak ya. Jadi untuk kelas hari ini sementara saya bawakan dulu aja Pak Niki ya. Oh boleh Pak. Apabila diperkenalkan saya ada jadwal lain di luar ini sebagai sharing di luar kelas saja boleh. Kalau memang atau nanti Pak pertemuan ke-8 Pak setelah UTS. Boleh Pak Win. Memungkinkan. Tapi hari yang sama atau KP Pak? Kalau hari Selasa kebetulan karena memang jadwal dengan Koika ini Pak sudah dipisahkan oleh pihak Korea Selatannya. Jadi agak sulit untuk Selasa siang ini Pak. Iya Pak. Oke, jadi minggu depan atau setelah UTS juga kemungkinan masih ada Koika ya Pak ya? Iya Pak, sampai akhir Oktober. Oh baik deh. Oke, kira-kira kalau teman-teman mahasiswa untuk jadwal pengganti cenderung hari apa ya teman-teman? Begini sih Pak Niki, kami pernah ada KP karena hari Selasa libur waktu itu mengambil KP tapi jam 3 sampai jam 5 tetap Selasa ya. Padahal Pak Niki tadi sampai jam berapa Pak dengan Koika? Sampai jam sore ya Pak? 4 Pak. Iya. Jam 4? Sampai pukul 4 Pak Win. Iya. Oh iya sampai pukul 4 ya. Teman-teman ada hari lain nggak yang agak bukan Selasa? Saya Rabu? sih Jumat Pak. Jumat ya? Iya Pak. Teman-teman yang lain ada Jumat? Sore ya? Saya Jumat sore ada, Jumat siang sampai sore ada kelas. Iya. Oke, Rabu? Kalau saya sih Kamis kosong sih. Kamis kosong ya? Kamis ya, ini ada yang usul nih, Violi. Kamis siang. Kamis memungkinkan Pak Win, bila diperkenankan. Oh iya, boleh Pak ya, siang ya? Iya, bisa Pak. Daring ya Pak ya? Monggo Pak. Oke, kemudiannya, tapi Kamisnya Kamis minggu ini atau Kamis minggu ke-8 Pak? Pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 berarti setelah UTS ya Pak Win ya? Iya Pak. Boleh nanti setelah UTS. Iya deh, boleh, ya Pak ya. Karena setelah UTS juga Bapak masih sibuk ya dengan Koika ya? Hari Kamis masih, Kamis siang berarti pukul 1 sampai pukul 3 maksudnya ya Pak Win ya? Iya sih. Teman-teman bisa ya teman-teman ya? Bisa. Saat Kamis, tapi setelah UTS, pertemuan 8 akan diisi oleh Pak Niki. Ya. Nanti tanggal 21 Oktober ya Pak Win ya? Iya betul, setelah UTS ya. Siap, baik. Baik. Untuk yang kelas C, saya dari yang mengajukan KP Pak Niki ya, mungkin ya.
Baik, Untuk bisa Pak. Untuk pertemuan 8 saya akan ajukan KP-nya. iya baik Pak. Iya, iya. Oke Pak, silakan ya Pak Kalau nanti. untuk yang besok tetap bisa ya Pak Win ya? Kamis besok. Untuk yang kelas A sih besok nggak bentrok Pak. Maaf, yang hari Rabu Oh iya iya, untuk yang kelas A. Oh, itu iya enggak masalah Pak. Iya. saya ada untuk bisa memberikan materi. Iya boleh Pak. Iya Pak. Besok Siap. yang Rabu pagi ya Pak jam 8 Rabu ya. pagi masih aman. Ya. Ya baik, Rabu nanti pagi. saya hadir, nanti Pak Niki yang menyampaikan ya Pak, materi ya Pak. Siap. Ya. Pak Win. Baik, baik Pak. Saya KP-kan untuk pertemuan ke-8 ya, rekan-rekan semua. Terima kasih sebelumnya. Begitu ya teman-teman ya. Untuk sementara hari ini harusnya Pak Niki, tapi karena berhalangan, jadi sementara Pak Niki akan mengajar di pertemuan 8 dengan KP ya. Ya. Dengan KP. Jadi Selasa pertemuan ke-8 diganti Kamis ya teman-teman. Jam 1 sampai jam 3. Oke ya teman-teman ya. Oke Pak Win. Ya. Terima kasih banyak Pak Win. Saya mau Baik. izin untuk kembali ke ruangan kalau bisa. Iya, oke Pak Niki. Ya, terima kasih ada banyak. meeting. Iya, sama-sama Pak Niki. Mari selamat siang ya Pak. Iya, baik. Mari. Ya. Oke, teman-teman, kita akan share materi kita hari ini ya, teman-teman. Oke ya, kita hari ini melanjutkan pertemuan yang lalu. Ya, topik hari ini adalah tentang penyajian data penelitian ya, teman-teman. Namun biasanya kita review dulu ya sedikit teman-teman tentang materi minggu yang lalu ya, di mana teman-teman minggu yang lalu telah belajar tentang adanya populasi dan sampel ya, teman-teman. Populasi itu apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Ya, populasi yaitu keseluruhan ya, teman-teman. Keseluruhan objek yang akan diteliti ya. Misalnya populasi itu bisa misalnya kalau kita meneliti rakyat Indonesia ya berarti populasinya adalah seluruh individu rakyat Indonesia. Bisa juga populasi itu hanya warga di Kota Tangerang atau Kota Tangsel ya teman-teman. Jadi yang namanya populasi itu bisa berbeda-beda tergantung objek penelitian kita ya. Mungkin juga hanya mahasiswa UMN itu juga bisa disebut populasi ya. Jadi populasinya adalah seluruh mahasiswa UMN. Kalau mau dibagi lagi boleh juga ya teman-teman, hanya mahasiswa prodi informatika ya, itu juga bisa disebut populasi. Jadi yang disebut populasi itu bisa berbeda-beda ya tergantung objek penelitian kita itu ya. Misalnya UMKM ya, populasi UMKM di Kabupaten Tangerang ya, ya berarti itu yang jadi objek penelitian adalah seluruh UMKM. Nah, kita berbicara populasi itu biasanya cukup besar ya teman-teman. Misalnya bicara mahasiswa UMN aja sudah mencakup angka berapa ya, misalnya 10.000 ya. Nah, mewawancarai 10.000 orang itu kan juga nggak mungkin ya teman-teman, waktunya habis ya. Maka dilakukanlah sampling ya teman-teman, pengambilan contoh ya. Hasil dari sampling adalah sampel ya teman-teman, yaitu sebagian dari populasi ya teman-teman yang memenuhi syarat ya. Jadi sampel itu harus representatif juga ya teman-teman, bisa mewakili populasinya ya.
Nah, kemudian untuk itu dilakukan beberapa teknik sampling ya, cara pengambilan sampel ya. Kemudian sampling itu ada yang berbasis probability dan ada yang non probability. Probability itu artinya agak acak ya teman-teman, sesuai dengan seseorang itu terambil sebagai sampel apa tidak ya. Itu probability. Jadi acak atau sembarangan ya. Seperti mengundi, diundi ya teman-teman. Probability itu seperti undian ya. Misalnya seseorang terambil atau tidak. Kalau non probability berarti seseorang itu tidak terambil sebagai sampel secara acak ya, tidak acak. Agak ditentukan gitu ya. Misalnya seperti itu. Dan juga jumlah dari sampel ya. Kemarin teman-teman mendapat tugas untuk menghitung banyaknya ya sampel yang dianggap mewakili ya. Seperti itu. Jumlahnya berapa ya. Nah, ini teman-teman ya, kemarin ini kalau kita untuk skripsi itu teman-teman ya, kalau untuk melakukan uji kepuasan user itu biasanya sih dipakai jumlah sampelnya cukup 30 ya teman-teman. Ya, 30 itu ya mengambil dari salah satu referensi ya, dianggap sudah mewakili ya. Tapi kalau kurang ya dianggap kurang ya teman. Kalau bisa lebih ya. Jadi 30 itu angka minimal ya. Misalnya teman-teman bikin aplikasi ya, lalu ingin diujikan nih orang-orang sudah puas enggak dengan aplikasi kita itu, maka minimal 30 ya. Lalu ada skala pengukuran ya, teman-teman sudah belajar juga, terutama ini skala Likert ya. Bisa 3, 5 atau 7 ya skala, dari yang misalnya sangat tidak setuju sampai yang sangat setuju. Itu biasanya 5 ya teman-teman. 1 sampai 5 ya. Skala Goodman, skala Goodman ini hanya 2 ya dan tidak ya. Setuju dan tidak setuju, pernah tidak pernah misalnya. Dan seterusnya ya teman-teman. Lalu membuat instrumen ya teman-teman. Jadi untuk variabel yang kemarin disebut laten ya teman-teman, artinya tidak bisa langsung diukur ya. Kalau variabel yang terbaca observe itu kan bisa diukur, misalnya sekian senti, temperatur sekian derajat ya teman-teman, atau beratnya sekian kilogram. Langsung ditimbang ya. Nah, kalau yang tidak teramati atau laten ya, maka perlu dibuatkan instrumen tersendiri ya. Nah, jadi variabel itu dibuatkan instrumen ya. Instrumen itu adalah dengan cara mengkonstruksi ya, mengkonstruksi. Sorry ya teman-teman, ada yang lagi pembangunan Pak. ini di kampus nih lagi ada yang ngangkat-ngangkat besi, iya jatuh ya. Nah itu teman-teman membuat konstruksi sebuah instrumen ya, alat ukur berupa kuesioner ya. Kuesioner. Nah, kuesioner itu terdiri dari dimensi-dimensi yang ada di dalam variabel itu, lalu juga dimensi-dimensi diturunkan menjadi indikator-indikator ya. Nah, barulah dari situ muncul butir-butir ya, teman-teman. Gimana tuh teman-teman? Tertangkap enggak cerita begini? Coba ya saya apa nih? Jadi tadi instrumen ya, instrumen untuk variabel bahasa Indonesia aja teman-teman ya, variabel laten ya, laten kurang T. Nah gitu, artinya tersembunyi ya teman-teman, laten, tidak mudah, tidak segera bisa diukur.
Jadi strukturnya terdiri variabel tersebut ya teman-teman. Kemudian variabel-variabel itu terdiri dari dimensi-dimensi ya teman-teman. Kemudian dimensi-dimensi terdiri dari indikator ya. Nah, indikator-indikator terdiri dari nanti menjadi butir-butir. Nah, inilah yang menjadi butir pertanyaan ya, teman-teman. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, nah itu disebut butir ya, dengan nilai misalnya memakai skala Likert 1 sampai 5 ya, teman-teman. Contohnya gimana tuh, teman-teman? Melihat susunan seperti ini ya. Coba silakan teman-teman misalnya mau mengambil variabel apa tuh teman-teman yang tidak terlihat ya, laten. Misalnya tentang kepemimpinan ya teman-teman ya. Atau apa ya, kepemimpinan juga boleh sih ya. Nah, contoh variabel kepemimpinan ya. Ya. Nah, dalam kepemimpinan itu ada apa aja nih teman-teman, dimensi-dimensi. Nah, ini sebetulnya diperoleh dari teori ya teman-teman. Jadi kita membaca referensi tentang kepemimpinan ya. Lalu menurut si A, kepemimpinan itu ada dimensi apa saja gitu ya. Nah, itulah yang kita ikutin teman-teman ya, mengambil. Jadi tidak sembarangan memikirkan sendiri ya. Cuman ini kan saya di sini sebagai contoh ya, tanpa artinya berdasarkan referensi yang pernah ya, yang pernah. Misalnya apa ya, kepemimpinan itu ada gaya kepemimpinan juga ada ya, dimensi-dimensi ya. Kemudian coba ya misalnya kepemimpinan ini dalam arti gaya atau apa? Ada juga sih gaya kepemimpinan ya teman-teman, atau kepemimpinan aja ya. Nah misalnya kepemimpinan sekarang bukan yang gaya ya, yang kepemimpinan aja. Misalnya berkaitan dengan misalnya dari referensi ya teman-teman, kita di sana menemukan bahwa dimensi kepemimpinan adalah kemampuan membuat visi, ya, membuat visi, ya, itu satu dimensi ya teman-teman. Oke, mungkin juga termasuk misi, ya. Kemudian mungkin menggerakkan anak buah, ya, nah, gitu. Kemudian juga memberikan itu teman-teman punishment, ya, penghargaan, reward, ya, reward dan punishment, ya. Misalnya 3 dulu aja ya teman-teman, ya, dimensi-dimensi. Nah, ya, jadi dimensi-dimensi itu ada berapa teman-teman? Misalnya di sini membuat visi, misi, menggerakkan anak buah, memberikan reward dan punishment. Jadi ada 4 dimensi ya teman-teman. Nah, baiknya di apa nih? Disusun gimana supaya teman-teman menjadi jelas ya. Nah, misalnya begini ya. Punishment apa tadi? Nah, nanti di bawahnya masing-masing itu ada indikator ya, teman-teman. Ya, kemampuan membuat visi. Nah, misi juga dipisah ya. Kemampuan merumuskan misi, misalnya gitu ya. Nah, nanti di sini kemampuan membuat visi teman-teman itu ada indikator-indikator ya. Nah, ya. Oke. Nah, indikatornya masing-masing apa ya kan? Indikator ya. Ya, ini juga ya masing-masing gitu ya, teman-teman.
Mana nih? Ya. Nanti kalau sudah ketemu indikator-indikatornya, baru ditulis butir-butir ya. Nah, ini namanya sebuah konstruksi ya, teman, dari suatu instrumen ya. Seperti itu. Ya, ini habis itu indikator-indikator. Lalu di sini di bawahnya nanti kita temukan butir-butir ya, teman-teman. Setiap pertanyaan itu disebut butir ya. Nah, sebentar nih. Ya. Nah, silakan teman-teman kalau mau latihan, misalnya di sini, ya, tentunya indikator ini harus ditulis dulu ya teman-teman. Ini kan baru saya tulis dimensi, kemampuan membuat visi, kemampuan merumuskan misi, kemampuan menggerakkan anak buah, memberikan reward and punishment gitu ya. Nah, itu masing-masing ada. Lalu indikatornya berapa nih teman-teman? Kemampuan membuat visi, ya. Itu misalnya apa? Itu tentang visi itu ada teorinya juga ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa menemukan ada indikator apa saja tuh ya, membuat visi ya. Demikian juga dalam merumuskan misi ada indikator apa aja. Nah, lalu di bawahnya baru muncul pertanyaan. Jadi itu cara semacam membuat kayak jaring ya teman-teman. Ya, semakin halus untuk menjaring konsep variabel kepemimpinan ya, seperti itu. Oke ya, teman-teman. Seperti ini contoh ya, instrumen. Nanti begini tapi ya, teman-teman. Kalau bisa sih jumlah butirnya juga jangan terlalu banyak ya, sampai 100 butir pertanyaan ya, itu nanti yang dijadikan responden juga pusing ya, teman-teman, males membuat butirnya ya. Nah, jadi apa ini? Mungkin satu variabel ini ya cukup maksimal 20 gitu pertanyaan ya, teman-teman. Ya, jadi ini kan ada dimensi apa saja nih? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dari 4 masing-masing ditemukan 5 butir, berarti total nanti 20 butir ya. Atau 20 pertanyaan untuk satu variabel. Ya. Tapi kalau satu variabel pertanyaannya terlalu sedikit, itu juga kurang baik ya teman-teman. Nanti jawabannya itu kurang kuat ya untuk mencerminkan variabel tersebut. Ya. Oke ya teman-teman, seperti itu. Nah berikutnya kemudian setelah kita melakukan penelitian, membuat, oh iya nih ya teman-teman, kalau kita membuat instrumen ini adalah oleh diri kita sendiri, ya, bukan menggunakan instrumen yang sudah dipakai orang lain, maka kita persyaratan ya, membuat instrumen sendiri ya teman-teman. Nah ini teman-teman perlu ya melakukan apa teman-teman yang disebut kalibrasi ya teman-teman. Ya. Uji coba ya. Jadi misalnya teman-teman ya, kita sudah menghasilkan 20 butir ya. Ternyata sebetulnya di antara butir itu ada yang kurang bagus ya, pertanyaannya enggak pas. Nah, itu nanti dengan kalibrasi bisa ketahuan ya, teman-teman, pertanyaan yang tidak pas ya, itu perlu di-drop. Sehingga mungkin dari 20 tinggal 16 ya. Ya. Nah, ini perlu melakukan dengan cara melakukan apa nih? Uji
validitas ya teman-teman. Jadi uji validitas untuk kalibrasi tadi ya teman-teman, ya untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan kita itu valid ya, dan perlu melakukan uji reliabilitas ya teman-teman. Itu disebut alpha Cronbach ya. Nah, gitu ya. Silakan teman-teman kalau ingin tahu rumusnya bisa dilihatlah di Google ya. Yang disebut rumus uji validitas ya. Dan rumus uji reliabilitas alpha Cronbach ya. Nah, itu perlu ya dilakukan pengujian terhadap instrumen kalau itu kita bikin sendiri ya. Tapi kalau sudah dibikin orang lain, diasumsikan orang lain sudah menguji ya, dan sudah dipakai berkali-kali, sehingga kita sudah boleh dikata boleh langsung memakai ya, tanpa harus kalibrasi atau uji coba. Namun boleh juga ya kita nanti menghitung nilai reliabilitas dan validitas dan reliabilitas ini ya teman-teman. Jadi untuk memperlihatkan bahwa instrumen yang kita pakai memang validitasnya bagus dan reliabilitasnya bagus. Gitu ya teman-teman. Ya bagus itu ya di atas 0,6 lah gitu ya. Biasanya 0,8, 0,9 gitu ya, bagus ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi lumayan juga ya mata kuliah metode riset TI ya, seperti itu ya. Kita jadi tahu ya teman-teman cara menguji-uji ya. Oke, ini adalah penyajian data ya. Jadi kita tadi sudah mengumpulkan data termasuk membuat instrumen dan juga mungkin menguji instrumen kita ya, lalu kita mengumpulkan data ya. Nah, data-data itu sebentar ya teman-teman. Ini ada yang rame. Ya. Nah, ya, data itu bisa data itu bisa diperoleh dari telaah literatur ya, teman-teman, dari koran, dari buku, dari jurnal. Itu juga boleh ya, teman-teman, kita mendapatkan data ya. Nah, yang berikutnya dari wawancara ya, teman-teman, dan kuesioner ya. Nah, lalu dari implementasi ya, teman-teman. Ingat nggak kemarin dengan contoh kita membuat aplikasi ya pengendalian kemacetan lalu lintas ya, lalu kita implementasikan, kita catat ya panjangnya antrian kemacetan, itu juga menjadi data ya teman-teman. Atau ya panjangnya antrian nasabah bank ya, itu kita catat dalam sehari pada jam-jam mana yang paling panjang gitu ya. Ya. Oke. Jadi data-data itu biasanya nanti dibuat dalam bentuk tabel ya teman-teman. Ya. Jadi diperlukan pembandingan-pembandingan. Ya. Ini data yang dari analisis literatur atau studi pustaka itu nanti disajikan dalam bentuk tabel. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau data dari interview ya atau tadi menyampaikan kuesioner ya, instrumen kita ya, maka di situ diperoleh jawaban-jawaban ya. Diperoleh jawaban-jawaban. Ya. Nah,
ini biasanya juga data-data itu nanti dibuat dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel. Ya. Jadi misalnya seperti ini ya, teman-teman. Mungkin data kita disajikan dalam bentuk seperti ini ya. Ini hanya contoh aja ya. Dalam bentuk klaster-klaster. Ya. Ya. Nah, ini tergantung dari data yang dikumpulkan oleh teman-teman ya. Hasilnya seperti apa ya. Ya. Nah, di dalam skripsi ya teman-teman itu kalau ini kan tadi yang dari apa itu kuesioner ya teman-teman. Yang berikutnya yang dari implementasi ya. Nah, tadi sudah saya berikan contoh catatan tentang panjang antrian mobil atau panjang antrian nasabah bank ya. Lalu pada jam masing-masing gitu ya. Jadi kita membuat suatu pengelompokan jam ya. Misalnya bank mulai buka jam berapa? Ya, jam 8 sampai jam 9. Mungkin kita bikin per kelompok per jam ya, teman-teman. 8 sampai 9, 9 sampai 10, 10 sampai 11, 11 sampai 12 ya kan? 12 13 itu jam istirahat. Ya, tapi mungkin ada orang yang ya tanggung nggak mau pulang ya, walaupun jam istirahat tetap nunggu. Lalu 13 sampai 14, 14 sampai 15, 15 16 ya dan seterusnya ya. Nah, itu kita catatkan pengamatan kita ya dalam implementasi dari software tadi ya. Misalnya mencatat panjang antrian. Nah, di dalam implementasi juga kita perlu menyertakan ya teman-teman atau mempresentasikan datanya berupa pseudocode ya, pseudocode dari algoritma misalnya ya. Atau representasi grafis dari coding yang kita buat. Misalnya berupa flowchart ya. Nah, atau diagram yang lain ya. User case misalnya apa ya. Oke. Ya. Nah, ini perlu dijelaskan ya dalam tulisan kita juga ya, dari misalnya flowchart ya. Kemudian juga bagian penting dari source code programming Anda ya. Sepenggal ya, misalnya bagaimana cara menerapkan algoritma tersebut di dalam coding ya. Jadi begitu ya teman-teman, cukup jelas ya apa yang disampaikan di dalam skripsi kita ya. Ini adalah di bab berapa teman-teman yang seperti ini? Implementasi ya, biasanya ada di bab 4 ya. Biasanya ada di bab 4. Kalau bab 3 itu metode penelitian dan perancangan ya. Jadi perancangan mungkin antar muka, juga perancangan database ya, perancangan database dan antar muka ya. User interface dan lain-lain. Nah, kalau implementasi jadi ini di bab 4 ya, teman-teman. Tapi flowchart masih masuk ya, teman-teman ya, di bab 3 ya. Bisa juga ya. Ya, oke, jadi disesuaikan dengan bab masing-masing ya. Bab 4 lebih ke data-data hasil sih ya. Data-data hasil. Jadi kalau yang flowchart itu masih boleh masuk di bab 3 ya. Pseudocode masih boleh masuk di
bikin pseudocode bisa bab 4 ya. Kadang-kadang teman-teman ada yang memasukkan di bab 4. Nah ini teman-teman ada beberapa tips bagaimana naruh program keseluruhan. Ya kalau ini kan tadi hanya potongan-potongan. Lalu kalau program keseluruhannya, nah ini biasanya dimasukkan di dalam lampiran ya teman-teman. Tapi zaman sekarang lampirannya bisa sudah semuanya berupa soft copy ya. Masuk dalam soft copy. Ya. Dan juga di dalam coding perlu adanya komentar-komentar ya atau informasi ya. Spesifikasi software dan hardware ya. Ini biasanya sih masih di bab 3 ya, teman-teman. Ada yang naruh ini di bab 3 atau bab 4? Ya. Seringkali masih bisa sih di awal bab 4 ya. Seperti itu. Ya ini seperti ini tadi contoh teman-teman ya, kalau kita bikin pseudocode itu seperti ini. Kemudian kalau bikin flowchart mungkin ya seperti ini ya. Ini data numerik ya tadi teman-teman dengan tabel-tabel. Ya. Bisa berupa tabel dan grafik ya. Nah, ini kalau bikin grafik juga harus berhati-hati ya, teman-teman, kalau kita salah memilih jenis grafiknya. Sehingga nanti orang bisa salah baca ya. Misalnya grafiknya cocoknya pie chart. Kita gambar by bar chart ya. Nah, ini menjadikan kurang bagus ya, teman-teman. Kapan kita memakai pie chart, teman-teman? Kita memakai presenting datanya berupa pie chart bila mana? Kira-kira? Presentasi. Ya, prosentase ya. Apabila ada jumlah 100% total ya. Satu pie itu kan satu keseluruhan 100%, ya kan? Nah, nanti terbagi-bagi menjadi komponen, ada yang 10%, 20%, tapi totalnya 100%. Ya, jadi iya betul ya 100%. Jadi pie chart itu kalau ada hubungannya dengan nilai 100% dan komponen-komponennya itu kalau dijumlah juga 100% ya. Kalau bar chart bagaimana? Memutuskan mengambil bar chart? Kira-kira teman-teman bagaimana? Bila mana mengambil bar chart? Ya, silakan. Ya itu Pak, kalau tidak presentasi. Yang pasti bukan yang prosentase lah ya, itu. Iya. Tapi biasanya mengandung unsur semacam time series ya. Waktu misalnya hari ke-1, hari kedua atau bulan ke-1, bulan kedua sampai bulan ke-12 ya kan. Itu setahun ya kan. Nah, kemudian ada juga bar chart yang bertumpuk ya, stack bar ya. Itu bagaimana kalau stack bar ya? Ya, itu dalam sama time series bulan tapi ada beberapa produk ya. Nah, kemudian sehingga hasilnya bisa dalam bentuk batang bertumpuk ya kan, stack bar ya. Nah, itu kalau ada beberapa macam produk, misalnya produksi ya teman-teman, sebuah perusahaan memproduksi katakanlah mobil ya, mobilnya tipe A, B, C ya. Lalu running selama setahun ya kan.
dalam sebulan masing-masing tipe ABC sekian sekian sekian, ya kan? Bulan depan sekian, bulan depannya lagi sampai 12 ya setahun. Nah, maka itu bisa bertumpuk ya bar chartnya gitu. Gitu ya. Ada lagi yang disebut itu teman-teman, jaring laba-laba. Gimana tuh? Ya, bila mana teman-teman pengen menggunakan jaring laba-laba. Kondisinya. Gimana kira-kira? Ya, bisa nggak menggunakan jaring laba-laba? Nah, oke ya. Jadi jaring laba-laba itu misalnya kalau yang terkait dimensi-dimensi tadi teman-teman ya. Misalnya kepemimpinan ya, variabel kepemimpinan. Ya. Kemampuan membuat visi, oh nilainya 80 ya. Kemampuan merumuskan misi, oh 60. Kemampuan menggerakkan anak buah, oh 70 ya. Lalu kemampuan reward and punishment 100. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi itu nanti yang dihasilkan adalah grafik kayak sarang laba-laba itu ya teman-teman ya. Ya. Jadi kalau untuk suatu situasi yang banyak dimensi ya. Jadi nanti dari angka teman-teman itu seperti narik garis, tapi tidak cuma 4 ya. Kalau garis X dan Y berpotongan kan hanya 4 ya teman-teman. X dan Y. Nah ini kalau ada lebih dari 4 dimensi, itu bisa ditambahkan ya garis lagi gitu. Jadi bentuknya terpusat ya teman-teman, ada pusat titik 0 ya. Nanti misalnya setiap garis dimensi itu ada skalanya ya, misalnya tadi sampai 100 ya. Misalnya itu untuk gaya kepemimpinan seseorang untuk dibandingkan dengan nantinya orang lain tuh teman-teman. Lebih besar yang mana gitu kan. Grafiknya ya. Kan tadi ada yang 80, 60 itu ditarik tuh teman-teman garis dihubungkan antara nilai 80, 60, 70 lalu 100 itu bisa digabung ditarik garis sehingga kelihatan luasnya ya. Oh si A itu sebegini luasannya. Grafik laba-labanya ya. Oh si B seperti ini, lebih kecil. Jadi kelihatan langsung ya teman-teman. Perbandingan antara orang A, orang B dalam hal kepemimpinan. Ya, yang satu lebih luas grafiknya itu, sarang laba-labanya itu, yang lain kelihatan lebih kecil ya. Karena nilainya kecil-kecil ya teman-teman, lebih kecil tadi. Cukup kebayang teman-teman? Coba ya saya itu di mana teman-teman? Sebentar ya, itu namanya apa? Oke, sebentar ya teman-teman, saya kasihkan contoh ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah contoh model grafik sarang laba-laba ya dengan beberapa dimensi ya teman-teman. Ini adalah contohnya berapa nih teman-teman? 6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita bikin dimensi berapa aja ya teman-teman. Bahkan sampai istilahnya 100 dimensi juga boleh ya. Jadi membuat grafik sampai 100 dimensi ya.
hasilnya seperti sarang laba-laba, tapi ya rapat banget ya kalau sampai 100 ya. Lingkarannya dibagi 100 dimensi ya teman-teman. Ya. Nah ini orang satu dengan orang kedua, orang ke satu yang biru, orang kedua yang merah ya teman-teman. Udah kelihatan ya teman-teman mana yang lebih besar, lebih luas. Ya, ini yang biru lebih luas ya teman-teman ya. Mestinya ya. Ya. Kemudian ada yang seperti ini ya teman-teman. Oke, soal sarang laba-laba. Ya. Jadi ini representasi data ya teman-teman namanya. Oke, seperti ini ya teman-teman, contoh sarang laba-laba. Ini ada yang 5 ya, 5 dimensi. 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Tapi dia mulainya dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4 ya, terserah sih bagaimana ya. Ini lebih banyak ya teman-teman yang kuning ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dimensinya ada 7. Oke ya teman-teman, seperti itu. Contoh dari grafik ya, sarang laba-laba. Nah ini saya kembali ke materi ya. Oke. Ini ya teman-teman, tabel-tabel, grafik-grafik. Ini grafik garis ya. Grafik garis. Ya, ini bisa juga menggantikan bar chart yang tadi ya, grafik batang. Ya, ketinggiannya setiap batang itu ya, teman-teman bisa seperti ini ya. Agak timeline ya biasanya. Kalau pie chart mestinya sih tidak terlalu timeline ya. Karena untuk mengcover perbandingan 100% ya dari elemen-elemennya. Ini ya teman-teman, tadi bar chart sama pie chart ya. Oke. Ini yang stack bar ya teman-teman, yang paling atas nih stack bar. Ya. Ini barnya apa namanya teman-teman, yang berdempetan ya, yang berdempetan. Oke. Grafik garis. Nah ini ada yang titik-titik namanya scatter ya teman-teman. Berpencar, scatter itu artinya pencaran ya, berpencar ya teman. Jadi bagaimanakah data kita itu ya satu sama lain dilihat secara pencarannya, secara berpencarnya. Ya. Ini yang 3D ya. Yang 3D, ada juga yang donat ya teman-teman. Grafik donat ya. Jadi pie chart tapi yang seperti stack ya. Kemudian ada ini yang tadi sarang laba-laba. Ini yang faktor analisis dalam kuadran ya teman-teman. 4 kuadran biasanya. Ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Nah ini juga kembali ke kreativitas kita ya teman-teman di dalam memilih model grafik yang akan kita gunakan. Ya semakin kita ini ya semakin bagus ya, asal tadi ya jangan sampai salah representasi. Nah ini yang tadi ya, grafik misleading ya.
Nah, misleading itu teman-teman terjadi apabila misalnya kita memberikan skala ya, skalanya terlalu pendek atau interval ya teman-teman. Ya, dan tidak sama ya. Misalnya ini ada yang sumbu X nih teman-teman. Ya, intervalnya agak lebar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang sumbu Y intervalnya agak pendek naiknya ya. Dan bahkan 2 skala ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ya, akibatnya model grafiknya itu seperti rendah ya, teman-teman. Nah, jadi seakan-akan pertumbuhannya kecil. Ya, kalau kita ingin merepresentasikan antara tahun dan pertumbuhan perusahaan misalnya ya, teman-teman. Nah, ini tahunnya agak panjang ke kanan tapi pertumbuhannya agak pendek ke atas sehingga kesannya pertumbuhannya lambat. Ya, seperti itu. Kalau pengen yang sebaliknya gimana, teman-teman? Tahunnya dipendekin, pertumbuhannya dipanjangkan ya, Y-nya dipanjangkan sehingga terkesan pertumbuhannya itu besar atau ya panjang ya. Jadi perusahaan ini tumbuh, pertumbuhannya menggembirakan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini bisa dipakai sebagai cara juga ya, teman-teman ya. Mau bikin senang orang atau mau bikin sedih. Kalau mau bikin senang Y-nya ya, Y-nya yang dipanjangin skalanya. Sehingga kelihatannya pertumbuhannya tinggi ya. Ya, ini juga ada significance test ya. Ini ada contoh ya teman-teman. Sebuah diagram garis, grafik garis ini ya, memperlihatkan perbandingan dua algoritma. Ya. Ya, jadi di sini ada unsur-unsur apa ini menggunakan ini algoritmanya ya, asumsi yang berbeda ya. Jadi kita di sini perlu menerapkan tes untuk uji signifikan ya. Nah, jadi kalau sampai terjadi uji signifikannya itu tidak sama ya teman-teman, akibatnya nanti kita menarik kesimpulannya juga berbeda ya. Seperti itu. Hipotesisnya ya. Jadi hipotesisnya terbaca berbeda ya. H0, H1 ya. Antara dua algoritma ya, itu menjadi berbeda ya. Selanjutnya kita menganalisis data ya teman-teman. Jadi setelah data itu kita olah ya, tadi yang berupa tabel-tabel, berupa grafik-grafik ya teman-teman. Lalu dilakukan analisis ya secara sistematis ya terhadap tujuan penelitian kita ya. Nah, jadi data itu kita teliti ya satu persatu ya. Kita pelajari ya, kita evaluasi. Nah, dari situ kita akan dapat menyimpulkan ya apakah penelitian kita tercapai apa tidak ya tujuan penelitian kita. Ya. Nah, tentu ini nanti analisisnya tergantung dari jenis penelitian kita ya. Tergantung ini jenis penelitian kita ya, teman-teman. Berdasarkan juga uji
signifikansi tadi ya. Oke, mungkin kita sudah jam 2-an nih ya teman-teman, kita bisa absen dulu kali ya teman-teman. Khawatir kelewat ya. Ya. Sorry, saya tadi sampai mana? Oke ya. Sebentar ya teman-teman. Teman-teman jadwalnya kenapa nggak muncul ya? Absensi kita ada masalah di mana ya? Lecture Nggak muncul, Pak. sebentar ya, saya kasih share ya teman-teman ya. Ini kan begini ya. Kan biasanya di set muncul ya. Waduh, kurang ngerti, Pak. Saya bukan dosen kebetulan, Pak. Oh ya, biasanya kan tuh ada kayak isi otomatis kan tuh. Iya tuh. Kenapa ini ya? Siapa yang bisa dihubungi ya? Sebentar ya. Oke, siang Mbak Sari. Mbak Sari, saya kan lagi ada jadwal mengajar ya. Saya mau ngisi absensi. Ya, lecturer and student acknowledgement ya. Tapi kok itu ya enggak bisa absensinya. Enggak tuh. Jadi kan saya sudah masuk di lecturer and student acknowledgement. Terus saya klik search ya. Nah, tapi nggak keluar apa-apa. Kalau user ID sih sudah oke sih. Iya. Apakah ini tadinya karena kelasnya Pak Niki? Gimana tuh? Harusnya itu Pak Niki ya, tapi Pak Niki berhalangan. Jadi Pak Niki tukeran ke sesi 8. Iya deh, boleh ya. Iya ya, ditutup dulu ya. Saya tutup dulu ya yang ini ya. Perlu nggak saya tutup dulu? Iya, oke. Sebentar ya, sebentar. Sign out ya. Oke, sudah ya. Oke, sebentar saya tutup teleponnya ya.
Oke ya teman-teman, kita lagi minta tolong bantuan teknis ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman materi slide kita ya. Oke teman-teman, jadi untuk hasil yang bagus itu seperti apa gitu ya dalam pembuatan skripsi kita ya. Jadi hasil yang bagus adalah saat suatu kesimpulan yang jelas itu dapat ditarik ya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi ya teman-teman. Nah ini adalah bahasa untuk penelitian secara umum ya teman-teman. Kalau untuk kita ini biasanya itu misalnya membuat aplikasi ya, maka kesimpulan kita adalah apakah aplikasi itu telah berhasil dibuat ya dan berjalan dengan baik. Gitu. Lalu dengan tingkat kepuasan user berapa persen. Ya. Itu adalah kesimpulan dalam penelitian informatika. Ya. Oke ya. Jadi untuk kesimpulan ini juga ya teman-teman, apakah kesimpulannya itu sesuai dengan hipotesis atau diterima itu ya H0-nya ataupun tidak ya, ataupun ditolak ya. Itu tidak apa-apa ya teman-teman. Hasilnya entah diterima atau ditolak ya hipotesisnya itu ya itu tidak masalah ya. Artinya tidak menjadikan Anda itu gagal ya ketika H0-nya ternyata ditolak ya. Harusnya harapannya diterima. Ternyata hipotesisnya terpaksa ditolak misalnya ya karena tidak didukung ya oleh data penelitian Anda. Itu tidak apa-apa ya. Jadi tetap disampaikan kesimpulannya seperti itu ya. Ditolak ya. Jadi tidak menggugurkan penelitian ya. Adalah tidak apa-apa bahwa suatu penelitian itu ternyata tidak sesuai hipotesis. Ya. Jadi yang penting di sini Anda telah melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya ya. Dan dengan demikian bisa menarik kesimpulan yang sesuai ya, apakah ternyata diterima atau ditolak ya hipotesis. Ya, jadi dengan itu Anda telah menyelesaikan penelitian Anda ya, walaupun kesimpulannya tidak sesuai ya, tidak apa-apa. Jadi yang penting di sini orang sama-sama bisa belajar ya dari penelitian Anda. Ya, ternyata apa yang diteliti itu tidak seperti yang diharapkan ya. Artinya hipotesis ditolak ya. Seperti itu. Jadi tidak harus memaksakan diri, hipotesis diterima ya teman-teman, lalu melakukan perubahan-perubahan data. Nah itu yang tidak boleh ya. Datanya diubah-ubah biar cocok gitu kan. Nah itu yang tidak boleh ya. Seperti itu. Nah kemudian kesimpulannya ya harus
ambil ya terkait dengan tujuan penelitian gitu ya. Apakah tujuan penelitian itu berhasil apa tidak ya dicapai ya. Misalnya kita mengatakan tadi ya teman-teman mengimplementasikan algoritma XYZ untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ya. Ternyata setelah diuji cobakan tidak berhasil ya, tetap macet. Dengan kata lain, algoritma XYZ tidak dapat digunakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Ya, kesimpulannya boleh ya teman-teman, tidak sesuai dengan harapan. Harapannya XYZ bisa mengatasi kemacetan lalu lintas, ternyata tidak bisa ya, tetap macet tuh ya. Nah, mungkin hasil penelitian juga perlu disajikan dalam konteks yang lebih luas ya. Anda perlu menyajikan argumen pendukung dan penyangga yang dapat Anda pikirkan ya. Seperti tadi ya teman-teman, mengapa ya algoritma XYZ ternyata tidak bisa mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta ya. Nah, akhirnya ya Anda mungkin akan mencari alasan ya, argumen ya, terkait dengan situasi kemacetannya, apakah memang sudah terlalu parah gitu ya teman, sehingga memang ya mobil tidak bisa dibuat lebih lancar dan sebagainya. Ya, mungkin ada suatu alasan seperti itu ya dari hasil pengamatan. Dan selanjutnya bagaimana ya untuk menjadi saran-saran ya, Anda perlu mengembangkan arah penelitian selanjutnya ya. Misalnya kalau algoritma XYZ tidak bisa, barangkali ada algoritma lain ya ABC yang dapat mengatasi kemacetan lalu lintas ya, seperti itu ya. Itu memberikan saran-saran. Jadi dalam memberi saran teman-teman ya, itu bukan saran sekedar memperbaiki antar muka ya, tampilan user interface itu ya, atau kurang warna, kurang cerah, itu bukan seperti itu ya teman-teman. Nah, tetapi adalah saran berupa suatu penelitian yang lebih lanjut ya, yang bisa dikerjakan orang lain yang setara dengan skripsi ya. Jadi penelitian kita itu setara skripsi lagi ya teman-teman. Makanya teman-teman di dalam mencari ide skripsi boleh ya mencari dari kesimpulan dan saran skripsinya kakak kelas tuh teman-teman ya. Terutama di saran-saran ya. Kalau kesimpulan kan udah dikerjakan kakak kelas. Kalau saran, andaikanlah kakak kelas itu betul memberikan saran yang secara benar ya teman-teman, bukan sekedar saran memperbaiki user interface tadi ya, tapi saran tentang penelitian selanjutnya ya. Misalnya menggunakan algoritma yang lain ya. Algoritma ABC ya. Kalau tadi XYZ bisa juga sih, misalnya ternyata berhasil tapi barangkali kurang memuaskan, bisa dicoba penelitian algoritma berikutnya pakai ABC. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara mencari judul penelitian itu juga boleh ya, mengembangkan dari saran-saran kakak kelas. Ya. Ya kakak kelas sih boleh juga dari UMN atau dari perguruan tinggi lain juga boleh ya, teman-teman. Ya, informatika. Sama-sama informatika. Ya. Saya sudah dapat info absen belum? Oke, coba ya, kita coba lagi ya teman-teman untuk absensinya.
Oke ya, teman-teman sudah muncul nih. Tadi nggak muncul ya. Sebentar ya. Oke teman-teman, sebentar ya. Dibandingkan dengan student testing ya teman-teman. Oke. Oke ya, saya ini ya teman-teman, saya cek ya. Andrew Enrico ada? Ada. Hernando Martin. Sorry teman-teman, apakah tampilan MyUMN absensinya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Saya bacakan yang uncheck ini. Ya, yang kalau sudah dapat cek sih berarti sudah masuk ya. Nah, ini yang uncheck ini di sini ada Andrew Enrico Andika. Apakah hadir sebetulnya? Enggak ada. Halo, Pak. Ya? Saya hadir, Pak. Tadi masuknya lewat link. Oke. Makanya saya ya. Hernando Martin, Pak. Oh, yang Hernando-nya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Andrew gimana Andrew? Enrico. Oke, yang lain sudah ada ya, masuk semua. Sementara jadi bagaimana? Tidak ada teman-teman lain yang tahu kenapa Andrew tidak hadir? Nggak tahu tuh. Nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Tidak ada penjelasan ya. Jadi teman-teman kalau berhalangan lain kali boleh juga ya memberitahu teman yang lain. Misalnya berhalangan hadir karena apa gitu ya. Sehingga nanti bisa dijadikan pertimbangan gitu. Ya misalnya sore ini misalnya ada halangan ya terlambat atau motornya bannya kempes yang bawa motor ya atau sakit ya seperti itu ya kadang-kadang masih bisa dipertimbangkan lah. Oke silakan siapa yang ingin bantu untuk verifikasi. Siapa Mas? Silakan itu remote ya. Bisa minta remote control. Biasanya siapa nih? Ya, Lutfi ya. Silakan. Sudah ya?
Oke, terima kasih Lutfi. Saya save ulang ya. Oke. Oke ya teman-teman. Ini ya teman-teman, sebetulnya ini ada hal yang penting juga ya, kalau kita bisa mengkaitkan ya hasil penelitian kita dengan konteks ya. Misalnya ada beberapa pertanyaan, what can my result be used for ya. Jadi semacam manfaat ya teman-teman. Hasil penelitian saya ini dapat bermanfaat untuk apa ya. Kemudian who can use my finding and in what different way ya. Siapa yang dapat memanfaatkan penemuan saya ini dan dengan cara apa ya. Sorry. Have I made a contribution to my field of research? Apakah saya telah membuat kontribusi ya bagi bidang yang saya teliti ya. Are there related research areas which may benefit from my result? Apakah ada bidang riset lain yang bisa memperoleh manfaat dari hasil penelitian saya ya. Are my result useful in real world application? Apakah penelitian saya berguna dalam aplikasi dunia nyata ya, ataukah sekedar teoritis ya? Kalau seperti tadi ya teman-teman bikin aplikasi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ya dan berhasil ya, pasti itu namanya berguna ya. Nanti bisa dipakai oleh Pak Gubernur ya, enggak DKI. Atau hanya berkontribusi secara teoritis. Ya, sehingga bisa memperdalam pemahaman tentang subjek tersebut ya. Kemudian how do my result compare with those others? Ya, bagaimanakah hasil penelitian saya dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain ya. Are my finding in line with other related work? Apakah temuan-temuan saya sejalan dengan penelitian lain ya, seperti itu. Atau bertolak belakang ya. Kayak tadi ya teman-teman, ternyata H0 ya, hipotesis 0 itu ditolak ya. Sedangkan orang lain kok H0-nya diterima. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga ada ya, kita yang sifatnya melakukan evaluasi tentang penelitian kita ya, teman-teman. Jadi ada juga dalam kesimpulan itu bisa masuk evaluasi tentang kegiatan penelitian kita ya. Apakah mungkin juga ada kesulitan ya teman-teman, bisa disampaikan di sana ya. Kemudian dengan itu maka pembaca kita dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan penelitian kita ya. Kemudian Anda juga dapat menelusuri kembali setiap proses yang Anda lakukan dan mengidentifikasi kelemahan serta kesalahan yang terjadi ya. Seandainya ada ya teman-teman. Tapi biasanya kalau mahasiswa suka
nggak sempat ya teman-teman melakukan evaluasi seperti ini. Kenapa teman-teman? Kira-kira kenapa nih? Teman-teman pada nggak sempat ya bikin evaluasi. Ya, biasanya udah buru-buru ya, ngejar waktu. Ya, ngejar deadline submission ya. Jadi sudah nggak sempat ya evaluasi. Ya. Oke, ini juga Anda juga harus mencoba mencari keputusan baik ya. Mencari keputusan baik yang Anda ambil selama proses penelitian dilakukan ya. Jika Anda sangat yakin dengan kebenaran dan validitasnya. Ya. Oke ya, saya rasa. Nah ini yang saran-saran teman-teman namanya identifying future works. Ini masuk dalam kelompok saran ya teman-teman. Jadi sebetulnya bagi para peneliti ya teman-teman, meneliti itu merupakan kegiatan yang bisa berlangsung terus-menerus, sambung menyambung. Ya, dari satu proyek ke proyek berikutnya ya. Nah, cuman untuk para mahasiswa bikin skripsi ya, itu lebih sebagai berlatih ya, teman-teman. Berlatih meneliti. Sehingga mungkin Anda tidak akan sempat meneliti melanjutkan ya penelitian Anda. Atau dengan kata lain ya silakan dilanjutkan oleh adik kelas ya. Dengan saran-saran dari Anda begitu ya. Nah, jadi dalam memberikan saran ini apakah di antara objek penelitian tujuan ya ada yang belum tercapai ya. Misalnya Anda punya waktu lagi untuk meneliti apa yang akan Anda lakukan ya, penelitian apalagi ya. Anda masih penasaran enggak ya? Misalnya tadi ya teman-teman meneliti tentang kemacetan lalu lintas dengan algoritma XYZ, lalu apakah Anda pengen menggunakan algoritma yang lain ya? Algoritma ABC gitu. Nah, kemudian apakah hasil penelitian Anda itu membuka pertanyaan-pertanyaan baru yang harus dijawab, ya? Iya, ini di daerah Anda meneliti algoritma XYZ tadi implementasinya di Tomang, ya. Anda ingin menerapkannya di Sudirman, ya, boleh enggak, ya? Nah, menantang, ya, mungkin akan menantang. Apa yang harus dilakukan sebelum hasil penelitian saya dapat diterapkan? Nah, ini ya, teman-teman. Mungkin ada hal-hal yang perlu persiapan lain ya untuk bisa diterapkan di dunia nyata ya. Seperti itu ya. Atau penelitian tentang mobile banking ya teman-teman, ada enggak hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum mobile banking itu dapat diterapkan. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini teman-teman dalam tugas skripsi kita ya, itu teman-teman juga nanti diminta membuat beberapa tambahan ya, karya ilmiah, misalnya membuat poster ya. Jadi bagaimana penelitian Anda itu nanti dibuat menjadi poster ya. Pertimbangannya apa nih teman-teman? Kadang-kadang ada suatu seminar yang memberikan kesempatan berupa presentasi poster. Ya. Nah, silakan nih teman-teman belajar ya cara membuat poster, terserah menggunakan software apa ya. Ya pakai PowerPoint juga mungkin bisa ya teman-teman dijadikan poster ya. Oke, ini pro-nya dari presentasi poster dibandingkan presentasi oral ya teman-teman. Ya, jadi poster itu
bisa ditampilkan lebih lama ya teman-teman daripada oral. Oral itu biasanya 10 menit harus sudah selesai ya teman-teman. Tapi kalau poster bisa ditayangkan lebih lama, jadi peserta seminar banyak yang bisa melihat ya. Kemarin saya ngajak 2 mahasiswa bimbingan ya teman-teman untuk saya daftarkan ikut seminar ya. Tanpa diduga papernya itu, presentasinya itu dapat juara 1. Baru aja minggu lalu ya teman-teman. Hari Rabu yang lalu, minggu lalu ya. Sama namanya Stephen Suswanto ya, ada yang kenal kali ya. Cuman ya Stephen sendiri karena baru mulai kerja, nggak bisa presentasi, ya saya wakili lah. Ternyata dapat juara 1 ya teman-teman. Itu dari skripsinya ya. Jadi nanti teman-teman bikin paper ilmiah itu ditulis di situ mahasiswa sebagai penulis pertama, dosen pembimbing itu penulis kedua ya teman-teman begitu. Kemarin saya coba ajukan ya ikut seminar level nasional ya teman-teman, seminar nasional dan ternyata dapat juara 1. Oke ya teman-teman. Nah ini teman-teman kelebihan poster yang lain adalah saya pernah ya teman-teman mengikuti dan dengan cara poster jadi lebih leluasa untuk dialog ya, 2 arah, two way dialog. Memang kita perlu nungguin poster kita nih teman-teman selama jam tayang. Poster itu ya kita harus nungguin ya. Siapa tahu ada yang datang melihat-lihat dan ingin tanya jawab gitu. Ya. Jadi seperti itu ya, menyediakan waktu lebih banyak untuk diskusi ya ketika poster kita ditayangkan. Ya. Ya, percakapan dialog itu tentu saja punya potensi menguntungkan ya, baik bagi penyaji maupun peserta ya. Maksudnya peserta yang lain ya, yang tertarik dengan poster kita atau dengan topik penelitian kita ya teman-teman. Nah ini juga menciptakan peluang networking ya teman-teman dengan poster. Mungkin ada yang berminat dan bisa kontak lebih lanjut ya diteruskan. Jadi membuat jaringan itu penting ya teman-teman. Oh ya ini saya ada 1 paper lagi ya teman-teman dari skripsi mahasiswa bimbingan yang akan ikut seminar yang lain ya. Seminarnya namanya Incogite. Ini seminar internasional ya bahasa Inggris. Jadi dari skripsi mahasiswa saya coba ajukan dan diterima sih ya, tinggal majunya aja. Visual communication ini tadi ya. Jadi poster itu lebih menarik juga ya teman-teman untuk sebagai bahan presentasi. Ya. Oke, bentar. Nah ini kontraknya teman-teman, kerugian dari poster itu tentu lebih lama ya bikinnya. Juga perlu biaya agak lebih mahal karena perlu di print ya. Dan tidak semua jenis penelitian cocok disajikan dalam bentuk poster. Misalnya yang teori matematis ya teman-teman. Nah juga membawa poster itu lebih sulit ya, lebih repot naik pesawat. Gitu ya teman-teman. Saya dulu pernah ya ke Vietnam tuh ya teman-teman presentasi poster ya bawa gulungan poster ya teman-teman. Naik pesawat ya. Ada juga yang menganggap poster yang kurang resmi ya dengan oral, tapi sekarang sudah tidak ya.
Jadi poster sudah diakui ya setara dengan oral ya. Presentasi secara verbal, oral ya teman-teman. Nah ini ukuran poster ya teman-teman bisa 48 kali 36 inci kuadrat ya. Atau 60 kali 36, 48 kali 48, 30 kali 48. Atau 56 kali 42. Ya. Ini bisa untuk referensi ya teman-teman kalau mau bikin ukuran poster tuh yang mana gitu. Bisa juga tanya panitia ya. Oke. Nah ini isi poster nih teman-teman, tentu saja harus ada judul, pengarang, dan juga asal institusi afiliasi ya teman-teman. Afiliasi itu misalnya Prodi Informatika UMN, nah itu namanya afiliasi. Abstraknya, kalau diperlukan abstrak, pendahuluan, ya, objektif, tujuan penelitian, metode, hasil, konklusi, ya. Dan acknowledgement, ucapan terima kasih kalau ada ya, kepada siapa gitu. Nah ini ya teman-teman, cara membuat poster. Oke ya, tidak terlalu panjang ya, saya jelaskan teman-teman, silakan. Ini juga bisa dibuat semacam dummy, ya modelnya dulu ya teman-teman. Desainnya ya, draft. Ini juga bisa ya teman-teman, Colin Purrington untuk apa menyediakan template poster ya, bisa dilihat ya. Kalau kita mau punya template ya. Oke. Software-software untuk bikin poster nih teman-teman ada Adobe InDesign, Microsoft PowerPoint juga boleh, Scribus ya. Ada juga nih software namanya Scribus ya teman-teman. Ini ya, Common Design Choice Academic Poster. Jadi kalau bisa panduan satu itu harus cukup ada ruangan antara satu bagian dengan bagian lain. Jangan terlalu rapat ya teman-teman, terlalu mepet. Jadi harus dipisah-pisahin dengan apa ya, spasi ya. Kemudian membuat invisible grid ya, seakan-akan itu juga bagus ya. Jadi kayak ada garis-garis horizontal dan vertikal yang tidak terlihat ya. Jadi antara apa kolom satu kiri dengan kolom kanan ya, entah berapa kolom ya teman-teman, itu kalau bisa rata ya. Kemudian urutannya kemana nih? Ya terorganisir urutan dari kiri ke bawah, lalu ke kolom kedua, ke kolom ketiga ya. Tentunya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah ya teman-teman. Tentunya ini kolom paling kiri dibaca dari atas ke bawah dulu, kolom kedua di sebelah kanannya dari atas ke bawah, dan kolom ketiga dari atas ke bawah ya teman-teman. Nah ini judul itu sebaiknya maksimal 2 baris. Introduction, latar belakang 200 kata. Tujuan penelitian 100 kata kurang. Metode 200 kata. Hasil 200 kata. Kesimpulan 200 kata ya. Acknowledgement, ucapan terima kasih 100 kata. Referensi boleh ada ya. Sekitar sampai 10. Daftar pustaka. Nah ini ya teman-teman, ketentuannya yang bagus barangkali ini ya. Judul itu 85 poin, body text 24 poin, subjudul 36, author 50 poin, caption tahu ya teman-teman, 18 poin. Nah, caption tuh kayak gini nih teman-teman, http www ini boleh disebut sebagai caption ya, keterangan gambar ya teman-teman. Itu namanya caption, keterangan
tabel atau keterangan grafik, keterangan gambar ya, itu namanya caption. Ini aturan tentang font ya teman-teman, berbagai macam font. Ya. Jadi font-font ini harus konsisten ya teman-teman, jangan terlalu macam-macam. Ya. Jadi misalnya pendahuluan pakai font tertentu, maka heading juga menggunakan font yang sama. Ya. Biasanya disarankan 2 jenis font ya. Untuk judul, ya, section heading, author name and body. Ya, itu 2 font yang berbeda ya. Kalau bisa jangan sampai lebih dari 3 macam font. Ya. Juga kita tidak usah menggunakan word art ya teman-teman, word art yang seperti ini ya. Seperti contoh di kanan ini ya. Tidak usah ya. Cukup biasa aja formal. Ini warna-warna ya. Warna font harus kontras dengan warna background. Misalnya kita background maintain putih. Ya hitam oke kan. Nah ini juga ya. Nah jadi ya jangan terlalu fancy dengan warna ya teman-teman. Oke teman-teman, sorry ya dari segi waktu. Ini ternyata sudah habis ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman nanti melanjutkan ya sisanya? Poster, printing dan presenting. Ini saya skip aja ya teman. Ini ada tugas ya teman-teman ya. Di sini ada tugas ya. Berarti dikumpulkan setelah UTS saja ya teman-teman ya. Ini mungkin nggak teman-teman? Tugas kelompok 2-3 mahasiswa. Atau ini sebentar pas. Oke lah ini pas aja ya tugasnya ya. Dilewatin aja ya. Pengumpulan maksimal pada minggu ke-15 nggak usah ya. Nanti karena ke minggu ke-15 itu kita sudah presentasi ya teman-teman. Ya. Makalahnya dipresentasiin Pak? Proposal. Oh proposal, oh iya Pak. Ya tugas kita terakhir kan bikin proposal ya. Jadi yang assignment 4-5 nih nggak usah ya. Poster ilmiah nggak usah lah. Nanti teman-teman langsung bikin aja waktu bikin skripsi ya sama paper. Oke teman-teman ya. Sampai di sini kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Jadi untuk kuliah dosen apa namanya teman-teman, tim teaching itu pada pertemuan ke-8 ya teman-teman ya. Karena tadi hari ini berhalangan ya, ada meeting lain. Jadi ya saya isi dulu ya tadi. Oke teman-teman, bagaimana? Ujian tadi ya, kalau mau ada diskusi pasti tidak bisa dilarang ya teman-teman di dalam mengerjakan ujian. Tapi ketika menjawab, silakan menjawab dengan kata-kata sendiri ya. Jangan sampai menjawab dengan copy paste dengan teman ya. Nanti ketahuan. Nilainya jadi nggak bagus ya. Oke Pak. Oke. Kita akhiri ya teman-teman pertemuan kita. Ya, selamat sore, selamat melanjutkan kegiatan dan tetap jaga kesehatan. Ya, selamat sore ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak.